Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, rahmat dan keselamatan semoga terlimpah atas paling mulianya Nabi dan Rasul, juga atas keluarga dan para sahabat, serta kepada yang mengikuti mereka dalam kebenaran sampai hari kiamat, adapun setelahnya. Pertama-tama, marilah kita semua panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Kita bersyukur dapat berkumpul di pagi yang cerah ini dengan nikmat kesehatan yang masih diberikannya. Tak lupa pula salawat dan salam semoga tercurah pada diri kita Nabi Muhammad SAW serta kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya yang mulia. Marilah kita bersama-sama menjelajahi petunjuk hidup yang agung ini dengan tema yang hendak kita bahas kesempatan pada ini, yaitu tentang kuliah murid Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Wahai Nabi, bacalah apa yang Allah wahyukan kepadamu dengan terlebih dahulu menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan segala sesuatu dengan keesaannya. Allah memerintahkan manusia membaca, mempelajari, meneliti dan sebagainya apa saja yang telah Ia ciptakan, baik ayat-ayatnya yang tersurat kauliyah yaitu Al-Quran dan ayat-ayatnya yang tersirat maksudnya alam semesta kauniyah. Membaca itu harus dengan namanya, artinya karena Dia dan mengharapkan pertolongannya. Dengan demikian tujuan membaca dan mendalami ayat-ayat Allah itu adalah diperolehnya hasil dan ridhonya, yaitu ilmu atau sesuatu yang bermanfaat bagi manusia. Surat Al-Alaq terdiri 19 ayat termasuk golongan surat-surat Al-Baqiyah ayat 1 sampai dengan 5, dan surat ini adalah ayat Quran yang pertama sekali turunkan, yaitu di waktu Nabi Muhammad SAW berkhalawat di Gua Hira. Surat ini dinamai Al-Alaq, artinya segumpal darah, diambil dari perkataan alaq yang terdapat pada ayat 2 surat ini. Surat ini juga dinamai dengan Iqra atau Al-Qalam. Ayat ini adalah ayat pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ayat ini menekankan pentingnya membaca dan mencari pengetahuan dengan menyebut nama Allah yang menciptakan segala sesuatu. Ayat ini menggarisbawahi betapa pentingnya pendidikan, pembelajaran, dan pencarian ilmu sebagai bagian dari pengabdian kepada Allah dan pengembangan pribadi. Ayat ini memotivasi umat muslim untuk menjadi umat yang berilmu, umat yang berfikir dan berusaha dalam memperoleh pengetahuan serta memahami dunia di sekitar mereka. Melalui pembacaan dan belajar yang dilakukan dengan niat yang baik, orang dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang agama, dunia, dan kehidupan secara umum. Ayat ini juga mengajarkan pentingnya menyebut nama Allah dalam setiap aktivitas, termasuk dalam proses pembelajaran. Dengan menyebut nama Allah, kita mengakui bahwa pengetahuan yang kita peroleh bukan hanya sekedar informasi, tetapi merupakan anugerah dari Allah yang harus digunakan dengan cara yang benar dan bermanfaat. Ayat ini memberikan motivasi dan dorongan pada umat muslim untuk terus belajar, meningkatkan pengetahuan mereka, dan mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Al-Quran, pendidikan dan kuliah memiliki nilai yang tinggi dan penting dalam meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan perkembangan individu. Berikut ini adalah beberapa prinsip dan panduan yang dapat ditemukan dalam Al-Quran
terkait dengan pendidikan dan kuliah. Yang pertama adalah pencarian ilmu. Al-Quran mendorong umat muslim untuk mencari ilmu pengetahuan dan memperluas pemahaman mereka tentang dunia. Ayat-ayat seperti bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan, Al-Alaq ayat 1, menekankan pentingnya membaca dan mencari pengetahuan. Oleh karena itu, kuliah dapat sebagai suatu upaya untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang berbagai bidang ilmu. Yang kedua, pemikiran kritis. Al-Quran mendorong umat muslim untuk menggunakan akal sehat dan pemikiran kritis dalam memahami dan menafsirkan dunia. Ayat-ayat yang menekankan pentingnya berfikir, merenung, dan memikirkan ayat Allah dapat diterapkan dalam konteks kuliah. Mahasiswa diharapkan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, menganalisis informasi, dan mempertanyakan pemahaman yang ada. Kemudian etika dalam belajar. Al-Quran menekankan pentingnya berperilaku dengan etika yang baik dalam segala aspek kehidupan. Ini termasuk etika dalam belajar dan kuliah. Mahasiswa diharapkan untuk menjadi pelajar yang jujur, pelajar yang rajin, dan pelajar yang bertanggung jawab. Mereka harus menghormati guru, dosen, dan berpartisipasi secara aktif dalam proses pembelajaran, dan bekerja keras untuk mencapai prestasi akademik yang baik. Yang ketiga, kolaborasi dan sharing. Al-Quran menekankan pentingnya kerjasama dan berbagi pengetahuan dengan orang lain. Mahasiswa dapat mengadopsi dengan berkolaborasi dengan rekan sekelas, berdiskusi, dan berbagi pemikiran dan pengetahuan. Kolaborasi ini dapat meningkatkan pemahaman dan memperkaya pengalaman belajar. Tanggung jawab sosial. Al-Quran mengajarkan tentang tanggung jawab sosial dan pentingnya menggunakan pengetahuan dan keahlian untuk kebaikan masyarakat. Mahasiswa diharapkan untuk menjadi agen perubahan yang positif dalam masyarakat melalui pengetahuan dan keterampilan yang mereka peroleh selama kuliah. Mereka diharapkan untuk mengaplikasikan nilai-nilai Islam dalam berbagai aspek kehidupan mereka, termasuk dunia akademik dan profesional. Penting untuk diingat bahwa interpretasi dan pendapat Al-Quran dalam konteks kuliah dapat bervariasi tergantung pada pemahaman dan interpretasi individu. Oleh karena itu, penting untuk mendapat pengetahuan dari sumber yang berpercaya dan berkonsultasi dengan cendekiawan dan ulama yang berpengalaman. Demikianlah, semoga ini bermanfaat. Dengan informasi ini kita dapat mengetahui dan masih dapat mengetahui bagaimana cara kuliah menuju Islam dan apa manfaatnya. Jadi kuliah itu sudah diperintahkan oleh Allah dalam surah Al-Alaq ayat 1, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi ini bagaimana cara kuliah menurut Al-Quran, ya. Dan apa kita kuliah? Pertama, untuk memikirkan kritis, ya. Kita harus beretika dalam belajar, harus rajin, harus tekun, harus jujur dan bertanggung jawab. Dan bagaimana kita dapat pengetahuan sehingga dapat prestasi, juga kita saling berkolaborasi dan sharing, ya. Jadi kalau kita itu harus berkolaborasi. Kalau kita individu tidak bisa maju, maka untuk maju dalam kuliah, berprestasi, dapat pengetahuan, kita harus melakukan kolaborasi dan sharing, dan juga kita harus punya tanggung jawab sosial. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.